Omelet diet ala idol Korea yang gampang banget. Iris daun bawang kecil-kecil. Hancurkan tahu 300 gram, lalu campurkan dengan 3 butir telur, sedikit garam dan daun bawang. Panaskan wajan dengan sedikit minyak, tuang adonan dan ratakan. Tutup wajan agar matang sempurna. Sambil menunggu, ayo kita bikin sausnya. Sausnya udah siap. Gunakan piring lalu balikkan perlahan. Wow, omelet ini enak, rendah kalori, dan bikin kenyang. Telur orak-arik versi anak kos, workaholic, IRT yang males repot banyak cucian, suami-suami yang lagi ditinggal istri, terlebih lagi tanggal tua. Kita bikin sausnya, campurin kecap manis, saus tomat, saus sambal, aduk sampai rata dan bakal jadi kental kayak gini. Panasin minyak di wajan, pecahin telur, seasoning pakai kaldu jamur aja. Nah tipsnya, goreng sampai satu sisinya tuh kering, baru kita hancurin jadi orak-arik. Udah tinggal dicampurin aja telur sama sausnya, angkat. Makan deh sama nasi anget. Udah beres. 3 kata, simple, cepet, enak. Buruan Rikuk. Punya telur tuh jangan didadar doang. Coba deh kalian masak kayak begini. Berasa kayak sarapan di hotel gak sih? Nagih banget? Langsung kita buat. Pertama kita iris baput, kubis, daun bawang, terus tomatnya kita potong 2 jenis. Kita siapin telur ayam kocok lepas, kita orak-arik pakai margarin setengah mateng kayak gini. Lanjut kita tumis baputnya sebentar aja, terus kubisnya masuk dan kita masak selama 1 menit ya. Terus tomatnya masuk, kita tambahkan air dan bumbunya udah ada di video, tinggal kalian screenshot aja. Kita aduk merata sampai tomatnya layu dan berair. Terakhir telur masuk, tambah gula, minyak wijen, dan daun bawang. Oh iya, tadi tuh gue udah siapin super nasi sebelum masak. Praktis banget, tinggal tuang air panas sejajar dengan beras, kita aduk dan tunggu 20 menit. Pulen banget sih hasilnya. Menggunakan Smart Carb Formula karena ini nasi baik, praktis untuk semua. Yuk upgrade nasi kamu, masak enak. Pasti kalian udah sering makan ini. Makanan paling comfort dan jadi favorit ketika aku masih kecil. Telur dadar kecap. Bekal sekolah kalian ini? Mungkin kita satu angkatan. Kalau bekalnya ini belum nyampe sekolah sih udah habis. Bener gak? Simpel aja bikinnya, pakai 3 telur, kecap manis, saus tiram, kecap ikan, black pepper, garam dan juga kaldu. Kocok sampai rata, panaskan minyak, kita pakai api sedang aja. Tuang telurnya, tunggu sebentar, kita akan bikin tornado seperti ini. Taruh telurnya di atas nasi hangat. Terakhir ini wajib tambahin bawang goreng. Rasanya bener-bener nostalgia banget. Besok kita bikin telur apa lagi ya? Gak nyangka bikin kayak gini aja bisa enak banget. Trendy potato eggs. Jalan ninja buat kamu yang gak punya waktu banyak tapi masih pengen makan enak. Oishi! Ini enak loh. Telur rebus jangan cuma digaremin. Nih, meal prep sarapan telur yang bukan cuma high protein tapi juga tinggi probiotik. Turkish egg versi bekal, ini gampang disimpan di kulkas atau dibawa ke kantor. Lelehin butter dan olive oil, terus masukin chili flakes dan paprika bubuk di api sedang aja sampai minyaknya jadi merah gini. Improvise dikit, aku tambahin biji wijen biar wangi. Next, telurnya nggak mesti pakai poached egg. Rebus telur 6 menit juga enak kok. Ini lebih praktis untuk dibawa di food container. Dan yogurtnya cuma plain yogurt, bawang putih cincang, daun dill dan kucai. Sedikit madu untuk balance rasa yogurtnya dan seasoning. Beres, semua tinggal di prep di Silifold rectangle dari Silico. Basically sama sih dengan Silifold versi pertama, tapi ini shape-nya persegi panjang. Bukan plastik tapi 100% silikon, foldable dan BPA free, microwave safe, oven safe plus anti bocor. Satu set ada 4 size, 400 ml, 600, 900 dan 1200 ml. Turkish egg ini paling enak di serve bareng roti sourdough yang udah di toast. Lengkap deh meal prep sarapan yang lebih mindful dan bernutrisi. Save resepnya dan cek Silifold rectangle.
creamy, cheesy, dan fluffy. Resep satu ini wajib kalian recook karena super enak banget. Yuk langsung aja kita masak cheesy omelette. First kita buat dulu scramble egg-nya dengan 2 telur dan sedikit mentega, lalu nyalain api kecil dan diaduk sampai tercampur semua. Aku pakai would-be series dari Green Pan karena untuk resep satu ini kita butuh pan non-stick yang terpercaya. Nah, kalian boleh off it kalau sudah terlalu banyak bagian yang matang ya, biar telurnya tetap creamy sampai hasilnya kayak gini kurang lebih. Lanjut di fry pan, tuang mozzarella yang banyak dan biarin dulu sampai meleleh. Kalau udah, masukin telurnya di tengah dan kasih garam serta lada. Tunggu sampai dasar kejunya sudah sedikit kering dan bisa diangkat ya. Lalu pelan-pelan lipat menjadi 2 bagian dengan spatula. Nah, ini dia hasilnya, luarnya crunchy dan dalamnya creamy. Kemarin gue sempet lihat video orang Thailand bikin telur ceplok terus ditambahin namjin sauce. Kayaknya tuh enak banget. Pas gue cobain bener-bener di luar fikri. Sausnya asam pedas gurih dimakan pakai kuning telur udah deh. Untuk namjin sauce gampang banget. Kita iris rawit merah, rawit hijau sama bawang merah. Main kecap ikan, air, gula pasir sama jeruk nipis. And that's it. Langsung berasa di Bangkok loh kalau makan ini. Buat telur ceploknya biar bagian luarnya tuh garing. Kayak minyaknya nggak boleh kedikitan say. Dikit lebih berani ya. Nggak lu ceplok. Gue di sini pakai 3 biji. Oh ini ditutup atau enggak apa-apa, nggak ngaruh. Kalau gue prefernya setengah mateng. Pas kuning telurnya dimakan tuh masih sedikit gooey. Dimakan pakai sausnya tuh cocok banget say. This is super legit. Okay, selamat mencoba. Bye. Jangan nonton video ini kalau kalian nggak mau ketagihan sama resep ini. Teksturnya rame, enak. Kupas kentangnya di slice. Dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Smoked beef dipotong panjang dulu, nanti kita akan potong kotak-kotak. Parsley dicop. Siapin pan, kasih butter. Smoked beef. Sreng. Kentang. Bawang bombay, kasih garam sedikit. Dikasih parsley. Telur 4, kita masukin. Dikasih garam sedikit, lalu jamur, diaduk. Dikasih olive oil, dikasih butter. Telur masuk. Ini dia. Setuju gak alasan kita guilty makan martabak telur itu karena digoreng dengan minyak seabrek? Dan kata gue tak selamanya martabak telur harus digoreng. Ini gue mau tunjukin cara buatnya versi healthy and full protein. Asalnya sih gak usah ditanya lagi say, let's go. Ini kita akan pakai sayuran berbagai macam ya. Ada jamur champignon yang akan kita iris-iris. Daun bawang seabrek say. This is optional, mau gue tambahin bayam yang kita tumis pakai bawang bombay. Airnya akan kita buang dan bayam kita akan potong ke ukuran yang lebih kecil. Next kita akan butuh 4 butir telur yang akan kita tambahin perbumbuan duniawi dan kita kocok lepas. Tinggal masukin semua bahan dan choice of your protein. Di sini gue pakai corn beef dari Yo Barbecue. Bedanya corn beef ini sama yang lain apa, Cel? Corn beef kita tuh homemade dan using real meat. Proses bikinnya aja 7 hari, say. Tapi semisal kalian mau pakai protein yang lain, boleh banget. Setelah ditaburin keju, kita akan panggang di oven dengan suhu 200 derajat kurang lebih 25 menit. Beneran guys, gue nggak bohong, rasanya mirip banget sama martabak telur. Gue juga kaget. Kebetulan gue ada cukup pempek, ya kita pakai aja, say. Isi definisi clean eating tanpa nyiksa. Gue sih. Aku tuh suka banget masak, tapi jujur kalau prosesnya lama dan ribet, aku males duluan. Ini cukup 10 menit aja udah 67 gram protein, tinggi banget kan? Makin dekat usia 30, aku tuh makin sadar aku bukan cuma nyari kenyang doang, tapi aku butuh untuk ngasih makan badan aku. Karena udah mau masuk umur 30 tahun, aku tuh makin perhatiin banget makanan yang bisa jadi otot, karena aku harus jaga banget si otot aku, karena cewek bisa kehilangan 3-5% per 1 dekade. Yuk kita mulai sama-sama investasi buat badan sendiri dengan makan sehat, karena ini investasi yang gak akan pernah kita sesalin. Ini aku pakai 3 telur, ini tuh kurang lebih proteinnya 21 gram. Dan pakai 200 gram dada ayam cincang, ini tuh kurang lebih 46 gram protein. Biar mempermudah hidup, kita tuang aja di mangkok kecil kayak gini persausannya. Jangan lupa kasih air sedikit juga dan tumisan bawang putih yang kita masak di awal.